itu bisa dilihat dari empat dimensi, empat sudut pandang, empat cara pandang. Kalau perilaku manusia itu sebagai hasil dari interaksi sosial, maka disebut ilmu sosiologi. Karena itulah maka di dalam ilmu sosiologi itu bicara tentang integrasi, tentang konflik, tentang organisasi, tentang amalgamasi, kooptasi, gitu kan? Yang begini ini sebetulnya adalah sosiologi. Sosiologi itu bicara hubungan antar orang. Antar orang itu lalu melahirkan perilaku. Itu namanya sosiologi. Seperti misalnya sampean, kalau di rumah kan seperti saya ini, sarungan. Tapi karena sampean pengen ketemu para dosen, ke kampus, maka pakai celana. Nah, itu kan. Karena sampean mendefinisikan diri sampean itu dekat, maka tidak saja cukup baju celana sampai ya. Nah, tuh, ini sebetulnya karena dia ingin karena interaksi aja. Nanti kalau ke rumah ya dicopot semua itu. Kecuali sarungnya dengan bajunya koko kan itu. Nah, itu karena dia mendefinisikan interaksi sosial itu sebetulnya. Lalu kemudian kalau perilaku itu ditumbuhkan dari dalam diri, perilaku ditumbuhkan dari dalam diri, itu namanya psikologi. Maka lalu konsep-konsepnya tidak bicara tentang integrasi, konflik, hegemonik, macam-macam tadi. Tapi bicaranya minat, bakat, achievement. Ya saya catat itu dari dalam. Karena bakatnya apa? Itu kan psikologi. Minatnya apa? Itu kan psikologi. Makanya lalu kemudian bagaimana perilaku itu yang ditimbulkan dari dalam. Lalu ada perilaku yang ditimbulkan dari sejarah. Tadi yang katakan sejarah. Sejarah kan berbeda-beda. Sama kan katakan zaman dulu. Nah, zaman saya kecil misalnya. Zaman saya kecil itu anak kecil itu suka cari gamsil ya. Karena nggak kalah ya. Gamsil itu binatang-binatang yang ngeri itu. Cari larong, itu cari larong. Cari belimbing milik tetangga. Gitu kan dulu itu. Lalu kemudian cari kedodong, cari apa itu anak kecil dulu kan begitu. Coba sekarang kan sudah ada. Tidak ada sekarang. Sekarang itu aman, kedodong aman, jambu-jambu itu aman. Karena anak sudah tidak mau sekarang ini. Anak-anak tidak mau diberi aja tidak mau. Ini kan dari sisi perilaku orang, dari sisi sejarah. Zaman saya dulu, zaman sekarang kan itu kan. Itu sejarah. Lalu bisa antropologi, budaya. Dari budaya seseorang. Coba sama lihat perilaku orang Jawa sama orang Madura. Bahasanya, bahasa Madura tidak bisa. Dari sisi dengarkan kalimat aja ngomong bahwa saya ini dari Solo tidak bisa. Solo itu dari mana? Dari Madura. Itu kan. Pakaiannya aja lah, bukan bahasanya pakaian. Pakaian orang Jawa, orang Madura itu berlawanan. Dulu kan bahasa katakan. Pakaiannya orang Jawa itu lalu juga mempengaruhi perilakunya. Orang Jawa itu kalau jual depan itu kayak komplit. Bajunya itu soko upil kan gitu kan. Sandalnya itu di depan kelihatan sepatu, belakangnya tidak ada tumitnya. Bajunya di atas, di depan ini tapi di belakangnya growong. Iya kan? Kopiahnya itu depannya itu seperti kemis, belakangnya itu ada modolnya itu. Blangkon itu. Kayaknya aman, ternyata di sini ada keris gitu kan. Kalau orang Madura tidak begitu. Orang Madura itu punya kancing, tapi tidak dikancingkan. Nah dibuka. Di sini ada gitu kan. Tapi tidak pantas ini gendut. Itu juga mempengaruhi perilaku orang Madura, orang Jawa itu depannya kayak bagus. Pak Harto itu awal-awal kayak bagus. Tapi akhir-akhir
Tidak ini jadi misalnya. Tidak tahu Pak Jokowi awal-awal akhir-akhir tidak tahu nanti. Itu kan orang Jawa itu begitu gitu loh. Untuk menjelaskan kenapa kok ini orang Jawa budaya orang lah ini disiplin namanya antropologi gitu loh. Ini namanya disiplin antropologi. Sehingga kita bisa lihat bagaimana orang apa namanya Sumatera, bagaimana orang Kalimantan, bagaimana orang Ambon, bagaimana orang NTT, bagaimana orang Bali, bagaimana orang Jawa ini, bagaimana Madura. Jawa saja nanti antara Jawa timur sana, Jawa Tengah, Jawa Barat itu ada berbeda-beda. Orang Jawa Tengah itu halus gitu kan. Nah itu katanya kalau kakinya keinjak itu lalu ada ngapunten, nuwun sewu, niki sikil, gitu kan. Tapi kalau orang Madura ada begitu. Jauh. Nah itu loh. Ini pelajari perilaku ini. Tapi sampean itu berada di dunia pendidikan Islam. Itu tadi mempelajari perilaku itu adalah dari dari yang tampak. Tapi kalau Islam kan agama kita kan tidak begitu perilaku kita itu. Islam juga punya loh cara melihat perilaku orang itu. Makanya lalu kemudian ada fal yaqduril insanu mimma khuliqa kan itu. Khuliqa mimma indafiq yaruju min baini sulbi wa tara'ib. Nah itu. Lalu kemudian hendaknya kamu memperhatikan dari apa kamu itu dijadikan, kan itu. Hendaknya kamu memperhatikan dari apa kamu itu dijadikan. Nah, tentu yang kita lihat itu adalah dari tubuhnya. Yang dulu saya ceritakan di waktu kuliah semester yang akhir itu. Ternyata ada hadis Nabi yang katakan bahwa kita ini berasal dari angin, dari rih, kan itu kan? Di dalam tubuh kita itu ada angin. Di dalam tubuh kita itu ada air. Kan terasa ada air. Katanya 60% tubuh kita itu air. Lalu kemudian juga dari tanah. Jadi kalau sampai gosok-gosok itu kan ada itu kotoran tanah itu. Bolot. Nah, dari tanah, unsur tin. Lalu kemudian juga ada panas-panas itu ada unsur api. Nah, keempat inilah juga empat bahan tubuh kita ini. Ciri-cirinya juga seperti ciri-ciri angin, ciri-ciri air, ciri-ciri tanah, ciri-ciri api. Apa itu? Angin. Apa ciri khas angin? Tidak mau kelintasan, pantang kelintasan. Apa ada itu? Angin salib. Enggak ada. Tidak mau dilintasi loh. Sampean itu punya 4 unsur ini yang tidak mau kelintasan. Sampai walaupun sudah jadi dekan masih harus dokter itu kan tidak mau kelintasan. Tidak mau. Pantang kelintasan karena ada unsur angin di dalam. Penting itu untuk menggerakkan kita. Nah itu. Sama tanya Mas Hakim. Lalu kemudian dari air. Air itu apa coba ciri khasnya? Mengalir. Air itu tidak mau kerendahan, cari terus kemana-mana itu. Juga mengalir juga terus ngalir, tidak mau itu nanti dicari pantang. Sampai juga tidak mau direndahkan itu tidak mau sampai. Lalu ke tanah, ciri khas tanah itu apa? Tanah itu adalah tidak mau kekurangan, pantang kekurangan. Itu tanah. Makanya diberi apa tetap mau. Tanah itu. Iya, lama. Nah ini nanti sampai bisa lihat di situ itu mengapa orang korupsi gitu. Mengapa orang korupsi? Unsur tanahnya lebih banyak. Untuk mengatasi kalau sampai nanti jadi kebenaran. Tidak ada orang yang berpikir gini karena kita dari Risma. Oh Risma. Oh teman kita. Pasca. Direktorat. Kalau gitu suruh ke sini. Kamu sini. Kita dari buat dari tanah
tanah semua. Lalu dari api nanti kalau sampai jadi pejabat, nanti dari ini aja bisa nyelesaikan. Kenapa korupsi dari tahun ke tahun tidak selesai? Ya karena ini sebetulnya. Banyak tanahnya. Sudah bau tanah. Masalah badannya masih gitu. Nanti dari kuliah ini sampai nanti akan bisa ngerti. Oh iya ya, korupsi kayak gitu tidak bisa diselesaikan. Nanti kalau saya bawa ke wilayah agama, wilayah Quran, dia tidak Quran. Kalau di Quran itu memberitahu secara komplit, coba sama lihat surat Shad ayat 46-47. Surat Shad ayat 46-47 coba katakan. Apa yang hafal Quran coba? Kata kamu siapa Quran? Belum bro. Kamu mengarang. Pak Legan, Pak Legan. Pak Irsyad katanya hafid tuh. Inna akhrajnahum fi khalisatin dzikrat. Iya kan? Jadi Allah itu memperbaiki hati ini, hati itu agar akhlaknya bagus, agar lalu menjadi tenang, agar menjadi indah, lembut dengan cara apa? Ingat rumah. Dzikrat kan. Hanya di situ sayangnya ditulisi rumah akhirat. Padahal yang namanya pemahaman itu sebetulnya jangan rumah akhirat. Tidak akan mungkin kita ingat rumah akhirat, sebab kita belum pernah ke akhirat. Gitu kan? Iya. Bagaimana kita mengingat sesuatu yang kita belum lihat itu kan susah. Maka kalau saya lebih suka kepada rumah yang ada di Baitullah itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Itu di situ. Maka setiap hari kita mesti menghadap ke situ. Ali Imran 5 kali, Ali Imran 96-97 itu melihat di situ. Nah, orang yang selalu ingat di situ, maka lalu dikatakan wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Nah, coba menjadi manusia pilihan terbaik kalau kita selalu ingat rumah itu. Betapa pentingnya rumah, ya, jangankan rumah rohani, rumah jasmani aja. Penduduk rumah saya ini, kalau misalnya ada yang pergi tanpa pamit, namanya kan bisa, namanya gelandangan, namanya bambu, namanya liar. Padahal apa saja yang disebut liar itu jelek. Kucing liar, anjing liar, babi liar, rumput liar, apalagi manusia liar. Jadi sebetulnya coba indah sekali, kita bisa pahami itu lewat Quran. Jadi kalau saya kemarin Pak Yakub bicara yang itu, lalu kemudian saya dari perspektif agamanya sebetulnya, lalu kemudian terpadu di situ, sebab sampai nanti menghadapi masyarakat itu dari Quran dan juga dari kenyataan di lapangan. Yang saya pikirkan bukan dokternya yang saya pikirkan ketika tapi adalah ketika sampai nanti di masyarakat dikenal sebagai dokter multikultural itu loh sebetulnya. Saya pikirkan itu. Tapi dokter